Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat ya, supaya mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan fokus. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Siapkan buku dan alat tulisnya. Sebelum mulai belajar, silakan kalian berdoa masing-masing. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA tentang penerapan sifat cahaya dan sifat-sifat cermin datar. Salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat dipantulkan, seperti yang sudah dijelaskan di pembelajaran sebelumnya. Kita dapat melihat benda dalam keadaan terang, ya. Kita tidak bisa melihat benda dalam keadaan gelap karena tidak ada cahaya yang dipantulkan ke mata kita. Proses melihat terjadi karena cahaya mengenai benda dan benda memantulkan cahaya tersebut ke mata kita. Cermin datar merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Contohnya, cahaya matahari yang mengenai cermin datar atau benda yang tidak tembus cahaya akan memantul ke arah benda lain. Begitu juga saat kita bercermin. Bayangan tubuh kita akan terlihat di cermin karena cahaya dipantulkan atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata kita. Dalam pemantulan berlaku hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Kalian bisa perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan teks ya. Yang kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Kalian perhatikan di mana sinar datang, di mana garis normal, dan di mana sinar pantul itu terletak. Cermin adalah sebuah benda dengan permukaan yang dapat memantulkan bayangan benda dengan sempurna. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Bentuk-bentuk cermin sebagai berikut. Kalian perhatikan gambar. Kalau cermin datar, dia lurus. Kalau cermin cekung, dia melengkung ya, melengkung ke luar. Sedangkan cembung itu ke dalam. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh cermin-cermin berikut ini. Yang pertama, cermin datar adalah cermin yang bagian pemantulannya datar. Contohnya bisa kalian lihat pada cermin rias. Manfaatnya yaitu cermin datar untuk berhias atau berdandan. Kalian pasti punya ya di rumah masing-masing. Kalian silakan lihat dan perhatikan kaca atau cermin di rumah masing-masing. Yang kedua, cermin cekung adalah cermin yang bagian pemantulannya berupa cekung. Bentuk cekungan seperti bentuk bagian dalam bola. Contohnya, bagian dalam lampu senter. Kalau kalian punya senter, kalian bisa perhatikan lampu yang ada di dalamnya itu adalah berbentuk cekung. Manfaatnya yaitu untuk mereflektor pada lampu kendaraan dan lampu senter. Terakhir, cermin cembung adalah cermin yang bagian pemantulannya berupa cembungan. Bentuk cembungan seperti bagian luar bola. Manfaat cermin cembung banyak dipakai pada spion mobil untuk mengawasi barang dagangan di supermarket dan untuk mengawasi kendaraan dari arah berlawanan di tikungan jalan. Kalian juga bisa lihat contoh cermin cembung itu di sendok makan. Silakan kalian perhatikan sendok makan kalian di rumah ya. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar loop berikut ini. Pernah lihat gambar ini? Loop atau kaca pembesar adalah salah satu alat optik yang bekerja untuk melihat benda-benda atau tulisan yang berukuran kecil. Loop memiliki fungsi untuk memperbesar bayangan benda. Alat optik adalah benda-benda yang dalam penggunaannya memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Loop sendiri memanfaatkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Kemampuan loop dalam memperbesar ukuran benda sangatlah terbatas, sebab loop tidak bisa digunakan untuk melihat benda-benda berukuran mikro seperti bakteri atau virus.
Loop sering digunakan oleh reparasi tukang jam tangan dan kegiatan praktik di laboratorium sekolah. Nama lain dari loop adalah suryakanta. Loop menggunakan lensa cembung. Bayangan yang dibentuk oleh loop memiliki sifat maya, tegak, dan diperbesar. Selain loop, beberapa alat optik lain yang juga memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu kacamata, mikroskop, dan teleskop. Kalian pasti sering ya melihat kacamata atau mungkin beberapa dari kalian sudah memakai kacamata. Kalau mikroskop dan teleskop mungkin jarang kalian lihat ya, tapi kita bisa lihat gambar berikut ini. Yuk kita perhatikan contoh alat-alat optik berikut ini. Yang pertama ada loop, mikroskop, kacamata, teleskop, periskop, dan teropong. Oke, mari sekarang kita beralih ke ilmu pengetahuan sosial tentang perjuangan tokoh pada masa kerajaan Islam. Sebelumnya pada masa kerajaan Buddha ya. Nah, sekarang kita beralih ke kerajaan Islam. Beberapa tokoh yang berperan penting dalam perkembangan kerajaan Islam. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda lahir di Aceh tahun 1593 dan wafat pada tahun 1636. Beliau adalah raja kerajaan Aceh yang memimpin pada tahun 1607 sampai 1636 ya, waktu wafatnya. Membangun jaringan perdagangan dan angkatan perang yang kuat. Wilayah kekuasaannya sampai ke Sumatera Barat, Riau, dan Semenanjung Malaka. Lanjut, yang kedua ada Sultan Hasanuddin, yaitu raja yang lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tahun 1631. Nama kecil Sultan Hasanuddin adalah I Malambasi, yang kemudian diganti menjadi Muhammad Basir. Beliau dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda karena kegigihannya dan keberaniannya dalam melawan Belanda. Beliau terus memperkuat kerajaannya dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Makassar, yaitu Kerajaan Wajo, Bone, Sopeng, dan Bontang. Sultan Hasanuddin memperkuat perdagangan di Makassar dengan menguasai pulau-pulau sekitar Makassar supaya rempah-rempah tidak lagi dikuasai oleh VOC atau Belanda. Pada tahun 1662 terjadi pertempuran antara Sultan Ternate, Sultan Buton, dan Arupalaka melawan Sultan Hasanuddin. Beliau berhasil menghentikan pertempuran dan menyatukan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil untuk melawan Belanda. Kemudian pada tahun 1666, Belanda dipimpin oleh Laksamana Cornelis Pilman menyerang Banteng, gudang makanan bagi kerajaan Gowa, dan berhasil menaklukkannya. Kemudian pada tahun 1667 mengepung benteng Makassar di Buton dan jatuh ke tangan Belanda. Demikian juga jatuhnya benteng Barombong. Sultan Hasanuddin mengadakan perundingan dengan Belanda dan menandatangani Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Karena isi perjanjian sangat merugikan kerajaan Goa, maka terjadi perang lagi pada tahun 1668 dengan menguasai benteng Sombaupu. Setelah mengalami kekalahan dengan Belanda, akhirnya Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan diserahkan kepada putranya yang bernama Amir Hamzah. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 dan dimakamkan di pemakaman Raja-Raja Gowa di Sulawesi Selatan. Nah, itu tadi sifat-sifat para pahlawan di masa kerajaan Islam. Kita bisa meneladani sifat-sifat tokoh tersebut yang berani dan gigih ya. Nah, sekarang kita masuk ke PPKN tentang makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas yang menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Pangan itu artinya makanan ya, dan sandang maksudnya adalah
pakaian. Di dalam sila kelima Pancasila terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Keadilan didasari dan dijiwai oleh keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia lain, masyarakat bangsa dan negaranya, serta hubungan dengan Tuhan. Sila kelima Pancasila memiliki makna bahwa kita harus selalu berperilaku adil, harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar masing-masing. Berikut ini adalah sikap-sikap perilaku yang merupakan bentuk pengamalan sila kelima Pancasila. Sebagai berikut, kalian bisa perhatikan, kemudian kalian bisa praktikkan ya. Yang pertama, bergotong royong demi kepentingan bersama. Membantu orang lain yang sedang ditimpa musibah atau kesulitan, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, adil terhadap sesama manusia, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mau bekerja keras dan selalu berhemat, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain, dan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kita masuk ke muatan pelajaran terakhir yaitu SBDP. Kita akan membahas tentang berlatih menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Sebelum itu kita harus perhatikan dulu temponya. Kalau kita mau bernyanyi kita harus perhatikan temponya. Tempo suatu lagu ditentukan oleh ketukan dari tiap nada. Birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas. Lagu Maju Tak Gentar memiliki birama 4/4 yang artinya tiap birama atau batas garis terdiri atas 4 ketukan dengan hitungan 1, 2, 3, 4. Salah satu cara membuat ketukan adalah dengan bertepuk tangan. Menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dilakukan dengan ekspresi yang penuh semangat, tegas, dan penuh penghayatan. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya selama belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatian kalian. Bye-bye, God bless you.